وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus para orang tua yang saya hormati, para guru, para pejabat, tokoh masyarakat, dan yang terkhusus pengurus DKM Masjid Al-Mubarak. Semoga kita selalu dan senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan, berkah dalam ibadah kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah ukhuwah kita. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kembali Allah bingkai kita dengan kemuliaannya. Hari ini kita berada di salah satu bulan yang juga tidak kalah pentingnya dengan bulan-bulan yang lain yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Kemudian setelah Zulhijjah kita akan memasuki bulan Muharram. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan terakhir dalam perhitungan kalender Hijriah. Dan 3 bulan berturut-turut itu adalah bulan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan 3 bulan berturut-turut ini merupakan bulan yang dikenal di dalam istilah Rasulullah adalah al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan. Bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 36 terkait dengan kemuliaan bulan-bulan Muharram ini, Allah juga tetapkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi Allah tetapkan bahwa sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah bahkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan apakah? Rasulullah mengatakan yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini terpisah, sementara 3 bulan tadi berurutan. Dan kita diberikan oleh Allah kemuliaan untuk memasuki bulan-bulan ini. Kenapa bulan ini disebut oleh Allah sebagai bulan yang sangat dimuliakan? Karena memang sejarah telah mencatat bahwa umat-umat terdahulu ketika memasuki bulan ini atau 4 bulan ini, mereka menghentikan berbagai macam pertikaian, mereka menghentikan berbagai macam permusuhan, dan mereka saling memahami bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan. Lebih-lebih bulan Zulhijjah, di mana umat Islam melaksanakan satu perhelatan akbar, yaitu melaksanakan ibadah haji. Jadi umat-umat terdahulu, mereka yang berbeda keyakinan dengan Islam, mereka yang berbeda keyakinan dengan tauhid, tetap menghormati, menghentikan peperangan. Berbeda dengan hari ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka orang-orang yang tidak pernah memahami sejarah. Kenapa? Karena di bulan-bulan yang dimuliakan mereka tetap berperang. Bahkan hari ini kita disuguhkan sebuah sinetron peperangan yang belum kelar. Ya, Amerika Serikat dengan Israel melawan Iran sampai hari ini.
Bahkan kita pun terbawa oleh arus peperangan itu, sehingga hampir setiap saat, setiap hari dan disuguhkan dengan informasi-informasi perang, sehingga kita menjadi tahu tentang aspek-aspek peperangan yang sekarang sedang terjadi. Walaupun perang hari ini memang adalah perang yang sangat banyak yang dipertanyakan oleh sebagian umat kita, karena yang sedang berperang adalah satu sisi mereka adalah orang-orang yang memang sudah jelas dalam Al-Quran, walan tardu'an kaliyahu walan nasara hatta tatabi'a millatahu. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu memang tidak pernah ditolak, ya, sampai kita mengikuti milah mereka. Milah itu adalah ajaran, pemikiran, agama, dan tanpa disadari sesungguhnya sudah banyak umat Islam yang mengikuti milah-milah mereka. Yang kedua, mereka berperang dengan negara Iran, yang notabene kita pahami bahwa negara Iran itu memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah, karena mereka didominasi oleh pemikiran-pemikiran Syiah. Nah, ini kadang suka ada pertentangan, kenapa kita harus menolong atau membela atau mendoakan sementara berbeda keyakinan dengan kita. Nah, perang ini saya tidak berbicara tentang perang, ya, karena ini adalah persoalan geopolitik yang bukan ranah saya, karena saya bukan orang perang. Kita bicara yang sederhana aja begini, ya, kita bicara yang dekat dengan diri kita hari ini. Jemaah rahimahullah, kenapa kita harus memuliakan bulan-bulan Haram itu? Karena memang Allah tetapkan kemuliaannya, dan memuliakan bulan Haram itu adalah memuliakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Allah letakkan bulan-bulan tertentu untuk diistimewakan, ya, karena dalam Islam itu ada waktu yang diistimewakan, ada hari yang diistimewakan, ada bulan yang diistimewakan, ada tempat yang diistimewakan. Kenapa? Karena memang dalam bingkai sejarah seperti misalnya kota Mekah, ya, Mekah ini istimewa, karena di Mekah itu ada Ka'bah, Baitullah, ya, dan sejarah panjang perjalanannya. Kita bicara tentang seorang Khalilullah yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Satu nama yang dirangkai dengan nama kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Karena pada saat kita membaca sholawat, hanya dua nama itu yang kita terus baca, ya. Jadi ada istilah dalam pengertian sholawat itu, ada istilah sholawat Ibrahimiyah. Ya, sholawatnya sebagaimana yang kita baca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dua nama ini bukan ada sekadar lantunan dalam sholawat yang kita baca, tetapi dua nama ini sesungguhnya memiliki sejarah panjang tentang kemuliaan manusia. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa untuk keberkahan kota Mekah. Yang kedua adalah Nabiullah Muhammad SAW. Beliau berdoa untuk kemuliaan kota Madinah. Jadi berkahnya dua kota ini karena dua doa yang disampaikan oleh sang kekasih Allah itu. Ya, jadi Rasulullah Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah dua kekasih Allah. Jadi kalau sudah bicara kekasih, masya Allah, sudah sangat amat dekat. Ya, kenapa Rasulullah SAW disebut sebagai kekasih Allah? Dalam sejarah kenabian, dua tokoh ini adalah masuk dalam kategori Nabi Ulul Azmi. Ya, ada 5 Nabi Ulul Azmi bagi antara sekian banyak Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut kekasih Allah karena begitu luar biasa cintanya kepada Allah, bahkan melebihi cintanya kepada diri sendiri, melebihi cintanya kepada keluarganya, melebihi cintanya kepada istri dan orang-orang terdekatnya, sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah kecintaannya,
cinta Allah daripada cinta dirinya, cinta hawa nafsunya. Bayangkan tidak ada manusia sekali Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maksudnya tidak akan pernah ada lagi sejarah manusia yang berulang seorang yang ketika diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya, dia rela demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan alhamdulillah ketika Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya, sesungguhnya bukan karena Allah ingin menyembelihnya, tetapi Allah hanya ingin menguji cintanya. Dan Nabi Allah Ibrahim ya ketika menyembelih Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kibas, seekor domba besar yang putih. Ya, andaikan betul-betul Ismail tersembelih dan itu menjadi syariat bagi kehidupan umat Muhammad setelahnya, mungkin setiap tahun kita akan menyembelih anak kita. Alhamdulillah. Ya, andaikan Nabi Ibrahim betul-betul menyembelih Ismail bentuk cintanya kepada Allah, dan itu menjadi syariat yang terus dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad, mungkin setiap tahun Masjid Al-Mubarak ini ya, menyembelih anak-anak yang dikorbankan oleh para orang tuanya. Halo, ini sedikit semua. Ini saya kaget juga. Alhamdulillah dulu pernah kejar kursi nggak dapat. Sekarang saya dapat kursi kan. Aku udah sahabat saya tahu sejarah. Tahun 2012 saya kejar kursi wakil wali kota. Alhamdulillah nggak dapat. Dan sekarang saya diberikan kursi oleh Abu Bakar. Jadi mohon maaf nih para orang tua, tidak terbiasa sepertinya saya lebih atas daripada orang-orang tua yang ada di sini. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bukan karena apa ya kelebihan ilmu sebetulnya. Mungkin TKM Al-Mubarak kelebihan uang kasnya. Jadi beli kursi. Jamaah rahimahullah, sejarah panjang Ibrahim, sejarah panjang tentang Rasulullah sudah kita pahami ya dalam literatur kajian-kajian Islam yang sudah kita pahami. Muharram itu salah satu bulan juga yang tidak kalah penting untuk diredupkan. Ya, jadi Muharram itu adalah awal bulan dalam perhitungan kalender Islam. Nah, ketika kita bicara Muharram maka selalu dikaitkan dengan hijrah. Ya, padahal hijrahnya Nabi itu bukan bulan Muharram, tetapi momentum Muharram ini selalu dikaitkan dengan kajian-kajian hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu pindah. Rasulullah SAW ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian dicatat sebagai sesuatu yang sangat fenomenal. Dan perjalanan hijrah Nabi inilah kemudian dikaitkan dengan kalender Hijriah. Ya, saya ingin sedikit mengutip tentang kalender Hijriah. Jadi di zaman Nabi itu belum ada penanggalan Islam, belum ada. Dulu di zaman Nabi itu kalau ada momentum kejadian tertentu dikaitkan dengan keadaan. Misalnya Rasulullah ketika dia terlahir, saat yang sama pada saat itu Raja Abdul Haq ingin membobur Ka'bah dengan tentara bergajahnya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunda tercinta, maka dicatat dalam sejarah Rasulullah lahir tahun gajah. Ya, jadi belum ada penanggalan. Tetapi nama-nama bulan yang ada sekarang ini itu sesungguhnya sudah ada bahkan jauh sebelum Islam itu muncul dalam pengertian yang dibawa oleh para nabi. Ramadan itu sudah ada jauh sebelumnya. Maka tadi katakan dalam surah Al-Maidah ayat 36 terkait dengan ketentuan Allah menciptakan bulan-bulan itu. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah meletakkan kemuliaan bulan-bulan itu. Jadi Ramadan sebelumnya sudah ada nama itu, dan penamaan bulan-bulan tersebut terkait dengan waktu dan keadaan. Ya, seperti Ramadan itu disebut, kenapa dia disebut Ramadan? Ya, Ar-Ramadhan Siddatul Mudik, sesuatu yang panas membara. Ya, jadi ketika nama Ramadan itu disebut oleh masyarakat Arab
sebelum Islam, karena cuaca kondisi masyarakat memasuki bulan Ramadan itu sangat amat panas sekali Pak. Makanya kalau kita berumrah di bulan Ramadan itu cuacanya sangat amat panas ya. Kemudian dikaitkan dengan sebuah filosofis tentang Ramadan yang berhubungan dengan membakar dosa-dosa ya. Jadi Ramadan itu adalah satu bulan yang bisa membakar dosa-dosa kita. Karena kita berpuasa, kita tidak mampu menangkap, tidak bisa melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membakar dosa-dosa kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Muharram ini kita bicara hijrah. Apa itu hijrah? Kenapa kita harus hijrah? Hijrah itu adalah momentum perubahan. Hijrah itu adalah momentum kebangkitan. Hijrah itu adalah momentum kebenaran. Jadi kalau kita hidup ingin menang, kita hidup ingin sukses, kita hidup ingin bahagia, maka kita harus hijrah. Ya. Kenapa kita harus hijrah? Meninggalkan syirik menuju tauhid. Ini hijrah kaki ya. Kalau hijrah Nabi itu, hijrah itu ada dua bentuk. Ada hijrah makaniyah, ada hijrah hakikiyah. Hijrah makaniyah itu hijrah tempat. Bapak dari Cirebon pindah ke Bekasi, dari Surabaya pindah ke Bekasi, dari Bekasi pindah ke Bandung. Itu namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat. Dan itu dilakukan hampir seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Ibrahim hijrah dari dunia ke surga, kemudian hijrahkan lagi dari surga ke dunia. Ya, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Adam maksud saya tadi, ya hijrah. Nabi Ibrahim hijrah dari Kanaan ke Mesir, dari Mesir ke Palestina, dari Palestina ke Mekah. Ya, Nabi Musa hijrah, membawa para pengikutnya menyeberangi lautan. Rasulullah hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah. Maka perhitungan kalender Hijriah diambil oleh para sahabat karena dia momentum perubahan. Ketika kalender Hijriah itu tidak dibuat, dan itu terjadi pada masa Khalifah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada masa Umar bin Khattab, umat Islam sudah mulai banyak yang tinggal di beberapa daerah, jadi kawasan luar kota Mekah, kawasan luar kota Madinah. Mulailah kemudian berbagai macam aktivitas bilateral antara satu negara dengan negara lain terhubung, antara satu wilayah dengan wilayah lain terhubung. Ya, banyak surat-surat yang dikirim oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap raja-raja yang berada di wilayah Arab Saudi. Nah, ketika melihat bahwa ada banyak pergolakan yang terjadi antara masyarakat Muslim dengan yang lainnya, interaksi mereka dengan negara-negara tetangga begitu dinamis, maka mulai diperbincangkan tentang aspek yang penting dan mendasar. Surat-surat yang ditulis harus bertanggal dan lain sebagainya. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat. Sepertinya kita harus punya ketentuan tanggal. Ya, kalau orang-orang Masehi sudah lebih dahulu. Orang-orang Masehi itu kenapa disebut tanggal yang tanggal Masehi? Atau dikenal dengan bahasa Arab adalah bulan Qamar, bulan Samsiah. Ya, penanggalan Masehi itu dikenal dengan istilah bulan Samsiah. Penanggalan Islam dikenal dengan bulan Qamariyah. Kenapa? Karena ini terkait dengan penghitungannya. Orang-orang Eropa, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi kuno, mereka lebih mengedepankan aspek-aspek penanggalan itu dari perputaran matahari. Maka disebut sebagai penanggalan Samsiah. Ya, orang-orang Islam itu lebih mengedepankan
lahirnya malam hari, Komar kan malam, bulan ya. Kalau namanya Siti Samsiah, nah itu lahirnya siang hari. Nah, Joko ya. Jadi pas Joko brojol, ibunya nanya, Pak ini siapa anak kita? Namanya Siti Samsiah. Ya. Nah kalau yang brojol jadi jalan Dewi Sartika dan namanya Dewi Sartika. Jadi penamaan itu tergantung cuaca dan keadaan. Kenapa umat Islam itu lebih mengedepankan pergantian tahun dengan kalender Qamariyah? Ya, karena memang perputaran bulan ini sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelum kita diciptakan. Jadi 12 tahun dalam perhitungan kalender Islam itu bukan manusia yang menentukan. Dan kemudian orang-orang Yunani, orang-orang Romawi sebetulnya mengikuti dia perhitungan bulan Islam. Ya, mereka sebetulnya ada yang 5 bulan, ada yang 9 bulan, tapi karena proses benturan dalam perputaran bulan itu harus 12, maka mereka pun harus mengikuti perputaran bulan dalam perhitungan Islam sesuai dengan perputaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemudian mereka memberikan nama-nama bulan itu. Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei itu sebetulnya adalah nama-nama dewa yang pernah mereka sembah di zaman Romawi kuno, dijadikan sebagai sebuah nama bulan supaya mereka mengingat dewa-dewa yang pernah mereka sembah di masa lalu. Ya, dulu kita Indonesia sebetulnya punya komitmen untuk mengikuti alur kalender Hijriah itu. Ya, seperti misalnya dulu liburnya hari Jumat, Pak. Madrasah kita dulu itu, saya ingat sekali. Ya, Al-Kasab, Anida, itu liburnya hari Jumat. Betul ya? Ini ada lulusan Anida di sini. Banyak ya. Ada dulu sekolah yang paling besar di Bekasi selain Anida, kemudian yang di Tambun, At-Taqwa. Di kabupaten dulu ada di Barusan, di Bogor, Al-Baqir Solihat, dan saya lulusan sana, lulusan Ciboko. Ya, dulu ada Kiai Imam Nawawi. Itu satu-satunya tokoh yang punya kemampuan membuat kalender Hijriah. Palang ilmu palang. Nah, sekarang ilmu palang jarang banyak dipelajari. Ya, jadi menentukan tahun kalender Hijriah itu sebetulnya bisa dipelajari. Makanya kenapa teman-teman dari Muhammadiyah itu sudah menentukan melalui proses hisab perhitungan bulan. Jadi kalau sudah mengetahui ilmu falak, proses perhitungan bulan, Idul Fitri dan Idul Adha ini sudah ditetapkan, tanggalnya sudah bisa diketahui. Jadi 200 tahun ke depan juga itu sudah bisa ditetapkan bahwa Idul Adha tahun ini jatuh pada tanggal ini, tahun ini sudah ditentukan. Ya, cuma karena pemerintah dan para agama membuat ketentuan melakukan ru'yatul hilal, maka kemudian ada dua metodologi untuk menentukan Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, ada yang menentukan dengan cara perhitungan melihat hilal itu bulan. Ya, kadang-kadang suka dibicarain ya sama teman-teman. Sore ini hilal kedatang, jadi Ramadan belum jelas, ya Idul Fitri belum jelas, hilalnya pulang-pulang katanya. Nah, besok juga biasanya setiap menentukan awal dan tahun bulan Ramadan atau Hijriah itu selalu ada yang disebut dengan sidang isbat. Ya, sidang isbat, ini luar biasa dan ternyata ya. Mungkin pada saat sidang isbat yang mengikuti itu pulang pada bawah Allah. Ya, makanya sidang isbat bukan terus. Dan saya mengikuti sekali dan tidak pulang. Jadi ada ilmu falak namanya ya. Nah, jamaah rahimahullah, hari ini kita melihat tentang nilai-nilai kemanusiaan yang sangat amat rapuh. Ya, ajaran-ajaran Islam seperti ibadah haji misalnya, kalau kita memahami filosofisnya, itu sebetulnya sangat amat mulia dan sangat berkaitan
Rasulullah sendiri ketika melaksanakan ibadah haji, beliau tidak banyak, bahkan tidak melakukan hampir setiap tahun. Ya, di ujung ketika pelaksanaan ibadah haji Rasulullah dikenal dengan istilah haji wada, haji terakhir. Nah, biasanya kalau ibadah haji yang paling banyak doa ibadah itu adalah doa sang penjaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu doa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Ya, doa sang penjaga namanya. Kalau tadi MC-nya kan ketika berdoa mintanya terlalu banyak. Kita kan kalau berdoa mintanya banyak betul. Ya, sampai mungkin malaikat bingung mau yang mana dulu nih yang harus dijawab kan. Ya. Setelah pelaksanaan ibadah haji selesai, doa sang penjaga itu lebih banyak dibaca oleh para jamaah haji karena memang ketentuan doa itu terkait dengan ibadah haji. Bahkan doa itu khusus dibaca pada saat kita sedang melaksanakan tawaf, ketika kita melewati rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Ya. Jadi doa yang harus dibaca ketika kita sedang tawaf melewati rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya ini yang disunahkan, sementara doa-doa lain ketika tawaf itu boleh apa saja. Ya, bahkan ada seorang ulama memberikan gambaran kalau kita nggak punya kemampuan membaca doa-doa, karena biasanya kan orang yang haji, orang yang umroh itu suka dikasih buku doa tebel-tebel. Ya, saya yakin bisa hafal. Jangankan jamaah saya ini nggak hafal. Saya bilang udah masukin ke kantong aja. Baca doa yang Bapak mau. Baca doa yang Bapak inginkan. Misalnya putaran pertama baca doa ya untuk orang tua kita. Putaran kedua baca doa untuk keluarga kita. Putaran ketiga baca doa untuk kemaslahatan saudara-saudara muslim kita. Putaran keempat ya baca doa untuk kebaikan umat Islam di seluruh dunia. Putaran kelima begitu seterusnya. Ya. Nah, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad baru kemudian baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa makna dari doa sang penjaga ini? Dan siapa juga yang meletakkan bahwa doa ini disebut doa sang penjaga? Saya juga nggak paham siapa yang menamai doa ini sang penjaga. Ya, tapi karena makna doa ini menyelimuti seluruh harapan yang kita inginkan, jadi harapannya disambung semua. Rabbana atina fid dunya, ya Allah anugerahkan kepada kami kebaikan dunia, ya, dan anugerahkan kepada kami kebaikan akhirat. Apakah kita sudah mendapatkan kebaikan dunia? Para ulama ahli tafsir memberikan definisi tentang hasanah dunia dan hasanah akhirat. Yang dimaksud dengan hasanah dunia, kebaikan dunia itu adalah ya kemampuan kita mendapatkan rezeki yang halal, kemampuan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan mudah, kita mendapatkan berbagai macam unsur-unsur keduniaan yang memudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan sehat, ya, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, itu kan hasanah dunia. Ya, rezeki yang dimudahkan, tetangga yang baik, itu adalah hasanah dunia. Kenikmatan kita dalam beribadah itu hasanah dunia, dan kita sudah dapat itu insyaallah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu hasanah dunia. Rezeki dalam bentuk uang, dalam bentuk rumah, dalam bentuk warisan, dalam bentuk anak, dalam bentuk ilmu, insyaallah kita sudah dapat itu. Yang kedua adalah hasanah akhirat. Para ulama mengaitkan tentang kebaikan Allah ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang yang mendapatkan hasanah dunia belum tentu dia mendapatkan hasanah akhirat. Dunia bagus, istri cantik, suami tampan,
masuk surga. Mungkin kelihatan bahagia, kelihatan doang bahagia. Kayak sekarang kan orang banyak kelihatannya doang bahagia, Pak. Ya, naik turun mobil, Pak. Sekarang orang naik turun mobil itu kita tahu enggak? Kenapa? Karena mobil tiap hari bisa kita datangi ke rumah, Pak. Naik Grab. Ya. Hebat. Naik turun mobil kan. Sekarang kita punya uang 100.000 aja bisa beli Bekasi, Pak. Sekali Bapak punya uang 1.000 pengen naik mobil mewah, ya udah, Alfa juga ada Grab. Pak, nanti lebih di depan rumah saya kan keren, Pak. Kalau mau keren gampang sekarang, punya modal sedikit kita bisa naik mobil mewah, betul ya? Yang kedua, kita nggak bangga orang punya mobil. Kenapa? Ya, karena sekarang dapat mobil nggak perlu pakai DP, Pak. 0%. Tinggal kemampuan kita mengakses bisa apa enggak setiap bulan. Jadi jangan bangga dengan orang yang punya kemampuan dunia. Betul? Ya belum tentu bahagia. Nah ini yang aku ngomong bahagia hari ini. Jangan-jangan wajahnya kelihatan bahagia, hatinya sedang menggerutu. Ya, wajahnya terlihat tampak mempesona, tapi pulang rumah pusingnya tutup diri. Ya, bahagia saat dalam konteks kebahagiaan itu ada empat keadaan manusia. Ada manusia yang dikenal dengan istilah ya sa'idah, saada itu bahagia. Ya, saada ada yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada yang bahagia dunia, sengsara di akhirat. Ada yang sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Dan ada yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Nah, kira-kira kita ini dikelompokkan golongan yang mana? Ya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu adalah harapan kita sesuai dengan doa yang kita baca tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah harapan ideal kita sebagai seorang muslim. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita akan mendapatkan sa'idun bil akhirah, kebahagiaan akhirat, tergantung dari dunia kita hari ini. Ya, kita tahu bahwa hidup yang kita lalui hari ini adalah sebuah proses perjalanan panjang. Ya, hidup hanyalah perjalanan panjang menuju keabadian. Hidup bukan hanya sebatas hidup, tetapi untuk yang maha hidup. Hidup bukan hanya sebatas ada, tapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita tidak berada. Makanya kalau kita ingin hidup baik, hidup sukses dunia akhirat, itu harus punya visi dan visi kehidupan kita. Ya, visi dan visi kehidupan itu seorang muslim harus punya. Ya kenapa? Karena hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi bagaimana kita mampu memanfaatkan hidup sesuai dengan aturan yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah dalam Islam itu hakikatnya adalah untuk memfungsikan nilai-nilai visi kehidupan kita. Ya terutama ibadah haji. Haji itu bukan hanya sekedar datang ke Mekah, kemudian melempar jumroh, kemudian wukuf di Arafah, ya, tetapi nilai-nilai haji itu harus tertanam dalam perilaku kemanusiaan kita. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang haji mabrur, ya, mabrur itu adalah isim fa'il dari kalimat al-bir, maknanya kebaikan. Ulama mengatakan mabrur itu adalah doa atau haji yang diterima. Ya, ada haji mabrur, ada haji mabrur. Nah, kalau haji mabrur ini pahalanya terbang, ya, nggak ada nilai. Setelah pulang, semangat ibadahnya tetap tidak ada. Jadi orang yang haji mabrur itu pak pulang haji, pulang umroh, ibadahnya semakin rajin. Betul ya? Sama tetangga yang saling memaafkan. Tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada dusta di antara kita. Ya. Ketika Rasulullah ditanya tentang haji mabrur, ya Rasulullah, apakah haji mabrur itu? Jawabannya apa? Ita'amul ta'am wa tibul kalam. Orang yang haji mabrur itu adalah ketika selesai melaksanakan ibadah haji, sifat-sifat sosial
semakin santun kepada orang lain, semakin lembut perkataannya, enggak bangga, enggak sombong dengan hajinya. Ya, apalagi membuli, Pak. Yang membuli itu enggak boleh, Pak. Tapi kalau membuli itu boleh. Sudah membuli kita. Baik, coba lirik belakang sebentar. Kalau membuli sudah mengundang kita ya. Jadi aneh kalau orang pulang haji nampak semakin angkuh, semakin sombong. Ya, kalau orang memahami filosofis haji, Pak, saya tulis filosofis kalimat talbiyah. Pernah saya tulis dimasukkan ke dalam sebuah tabloid oleh tabloid Syiah Islam. Filosofis talbiyah dalam perjalanan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan tahun ini saudara kita yang berangkat haji Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, Allah mudahkan manasiknya dan pulang menjadi haji yang mabrur. Allahumma ja'alna hajjan mabrurah wa sa'yan maskurah wa dzanban maghfurah wa tijaratan tabur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum pernah melaksanakan umrah, melaksanakan haji, insya Allah suatu saat mendapatkan pahala. Ya, insya Allah. Saya memiliki konsep begini dalam perjalanan haji. Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang hatinya terpanggil. Ya, Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang hatinya terpanggil. Kenapa? Faktanya banyak orang yang berhaji berumrah, tidak selalu orang ada, tidak selalu orang punya. Banyak. Saya punya banyak pengalaman bawa jamaah. Ketika selesai tawaf, selesai sa'i, selesai tahallul, mereka menangis di depan saya. Ustaz, ya Allah, alhamdulillah. Jujur saja Ustaz, 2 minggu sebelum pelaksanaan saya ada di sini, nggak kepikiran saya berangkat ke Madinah. Nggak kepikiran. Kok bisa? Iya. Allah tiba-tiba memanggil saya melalui bantuan orang lain. Ada seorang Ustaz, baru ngajar privat 2 kali. Ya, masih muda, Ustaz itu orang Lampung. Jadi cerita dia Ustaz, ya Allah, 2 minggu sebelum di sini saya nggak kepikiran saya datang ke mana. Akhirnya diceritakan saya ngajar privat Ustaz. Baru 2 hari, belum kenal bapaknya, nggak ketemu Pak. Tiba-tiba di hari kedua saya dipanggil sama ibunya. Anak itu, Ustaz, mohon maaf, ya, ini orang tua saya mau umroh. Suami saya tidak bisa menemani. Ustaz bisa nggak kira-kira menemani umroh ayah saya? Baru 2 hari kenal. Ya. Nah Ustaz itu tidak menjawab tapi malah menangis. Kenapa? Karena yang dirindukan selama ini memang ya, hatinya selama ini memang sudah terpanggil untuk melaksanakan ibadah. Akhirnya dia pulang ke rumah kontrakannya. Dalam hati ini gimana serius saya ini? Ya, Bu, jangankan umroh, bayar kontrakan aja dulu. Cerita sama istrinya nangis, berdua saling menangis. Ya, akhirnya bertegas lagi, ini betulan Bu, insya Allah Ustaz nggak perlu pikirin ongkosnya, nggak perlu buat paspornya, pokoknya duduk manis saja. Yang penting nanti tempat bapak saya di sana. Ya, ongkos dikasih, yang di rumah ditinggalkan. Coba itu. Semuanya dikasih Pak. Ya, cuma nemenin orang tua itu. Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil. Saya dulu Pak, sebelum berangkat umroh dan haji, sudah pernah sering isi manasik padahal belum berangkat umroh. Ya. Suatu saat ada teman Pak, dia berhalangan mengisi manasik di Pondok Gede, ya, jam asrama di Pondok Gede. Ustaz, ada minta tolong, ada lagi berhalangan nih, ada misi manasik ya. Saya bilang, Anda belum pernah haji, Anda belum pernah umroh. Ya, udahlah, kalau bisa ngomong udah gampang aja. Akhirnya saya isi manasik, saya panik jamaahnya dari 500 orang di Pondok Haji, ya, asrama. Setelah selesai isi manasik Pak, ada jamaah datang ke saya, Ustaz, maaf banget, ya, berapa kali berapa kilo? Saya mau bilang saya belum pernah, ya enak, ya kan?
Akhirnya saya tanya, saya belum pernah umroh Pak. Loh kok bisa? Ya, tahu segala macam keadaan kota Mekah. Kita saya baca malamnya, saya baca malamnya. Ya. Akhirnya berikut saya diundang lagi di Simanasi. Nah, satu saat kemudian saya diundang untuk melepas jamaah bandara di bandara. Satu kesempatan melepas bandara jam 12 malam. Saya belum pernah berangkat, tapi saya sudah sering melepas dan sering isi manasi. Ya. Satu saat saya pulang dari bandara jam 1 malam, saya nangis Pak. Dari bandara sampai rumah saya talbiyah. Saya talbiyah. Wajah Ka'bah dekat sekali pada saat itu di hadapan saya. Saya talbiyah dari bandara sampai rumah sambil nangis. Ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, dengan kerinduan yang sangat luar biasa. Ya Allah, saya cuma memberi doa kapan saya berangkat. Ya Allah, saya cuma lepas Pak. Seminggu setelah itu ada telepon dari sebuah travel di daerah Bekasi. Ustaz, mohon maaf, ada apa Bu? Ya, minggu depan itu saya mau berangkat jamaah saya sekitar 50 orang. Kenapa? Ini pembimbingnya nggak ada Pak. Ayo saya berangkat. Ya, jadi Bapak kalau mau berangkat rindu dulu. Yang kedua nangis dulu. Ya, insya Allah nanti Allah akan berangkatkan. Amin. Itu udah ada dikit-dikit. Jadi pagi ini sebetulnya materinya jadi gak jelas kita. Mohon maaf ini karena tapi ini motivasi Pak. Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil. Nah, intisari dari ibadah haji sebetulnya adalah nilai-nilai ketauhidan yang kita harus bangun. Nilai-nilai hijrah yang harus kita tetapkan di dalam tubuh kita ini. Makanya panggilan Allah ketika kita datang ke sana, kita membaca kalimat talbiyah. Ini adalah ungkapan kesadaran sekaligus ungkapan kesabaran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat talbiyah itu ada kalimat labbaik, ada 4 kalimat talbiyah, kalimat labbaik. Ya. Coba kita baca, kita serukan. Mudah-mudahan tahun depan kita berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wal ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku siap untuk melaksanakan tugas sebagai seorang hamba, mentaatimu, mentaati Rasulmu, mengikuti Al-Quran, ya Allah. Yang kedua, ya Allah, aku siap meninggalkan segala larangan-larangan yang telah Kau tetapkan dalam kehidupan kami. Labbaik yang ketiga, ya Allah, kami siap melaksanakan kegiatan sosial, membangun kepedulian kepada sesama, meramaikan masjid-masjidmu, ya Allah. Dan panggilan yang ketiga adalah panggilan kematian. Ya Allah, kami siap ketika satu saat Engkau panggil kami, ketika satu saat Engkau cabut nyawa kami, ketika satu saat Engkau cabut ruh kami, ya Allah, kami siap kepadamu, ya Allah. 4 panggilan ini yang senantiasa menggaung di dalam mulut kita. Jadi pertama panggilan itu adalah kita siap menjadi seorang hamba, tugas taat kepada Allah dalam ibadah. Yang kedua, panggilan untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Yang ketiga, tugas sosial. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim ketika beliau merenovasi Ka'bah. Jadi ketika orang itu pulang haji, dia harus mampu membangun kepedulian sosial keagamaannya. Dia harus meramaikan masjidnya sebagaimana Nabiullah Ibrahim merenovasi Ka'bah untuk meramaikan ibadah di tempat itu. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian. Inilah yang sejatinya harus kita tunggu. Dan insya Allah nanti, ya, materi berikutnya adalah kapan
cukuplah pemakian itu menjadi nasihat buat kita. Kalau saya diundang, ya ini juga undangannya mendadak baru kemarin. Alhamdulillah ya. Tapi biasanya yang mendadak itu jadi. Yang direncanakan itu biasanya enggak jadi ya. Saya doakan jamaah semuanya mudah-mudahan Allah berkahi. Dan hari ini karena momentumnya adalah masih dalam nuansa Idul Fitri, walaupun sudah hebat ya, saya baru kesempatan mengucapkan aqballallahu minna wa minkum qul wa amin wa antum bil bayyid minal aidi wal faizin. Anggap ini sebagai awalan pertemuan kita di tahun ini, dan mudah-mudahan ke depan kita akan bertemu lagi dalam kajian-kajian ilmiah seperti hari ini. Demikian jamaah rahimakumullah, karena di belakang kita sudah disiapkan kuli. Rasanya sangat janggal kalau kalimat terus diteruskan sementara persiapan makan sudah disiapkan. Ya, setelah kita doli dulu pada kuli. Mendingan kita selesaikan saja. Mohon maaf hari ini tidak ada materi khusus yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan saja informasi yang saya sampaikan bisa sedikit memberikan hasanah keilmuan yang sederhana ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita khususkan hati sebentar. Kita mohon kepada Allah ampunan dari setiap dosa dan kesalahan kita. Kita istighfar, mohon ampun kepada Allah dari setiap khilaf yang pernah kita lakukan selama ini. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ya Rabb. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ya Allah, berikan kepada kami yang benar adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami punya kemampuan mengamalkan kebenaran. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batin adalah batin. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, agar punya kemampuan menghindari segala macam bentuk kebatilan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, Kau mengetahui ya Allah betapa zalimnya diri kami, betapa zalimnya mata kami, betapa zalimnya telinga kami, betapa zalimnya hati kami. Engkau telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak ya Allah, dan sering kami tidak mensyukuri kenikmatan yang Kau berikan. Ya Rabbana, di bulan yang penuh berkah ini ya Allah, jadikan hati kami hati yang selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Jadikan jiwa-jiwa kami jiwa yang sabar atas ujian yang Kau datangkan. Jadikan qalbu kami qalbu yang istiqomah ya Allah, tetap berpegang teguh kepada apapun yang Rasul sampaikan. Ya Rabbana, bimbing rumah tangga kami ya Allah, agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada. Mudahkan rezeki kami ya Allah, agar kami bisa melaksanakan taat kepada. Mudahkan ya Allah segala macam urusan-urusan yang telah kami lakukan, yang sedang kami lakukan, dan belum kami lakukan. Engkau ya Allah yang maha menerima taubat. Engkau ya Allah yang maha menerima taubat. Ampuni kesalahan dosa kedua orang tua kami. Ampuni kesalahan dosa guru-guru kami. Ampuni kesalahan dosa saudara-saudara kami. Bimbing anak-anak kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus. Jauhkan mereka ya Allah dari tipu daya dunia yang menyesatkan, dari orang-orang jahat yang membantukan, dari kendaraan buruk yang berterbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.